Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis playoff Timnas Indonesia. Seperti kita ketahui, Timnas arahan Sinteyong ini lolos dari playoff dan menuju babak kualifikasi Asian Cup. Pertandingan ini tentunya masih jauh dari babak final, namun kita akan analisis perkembangan taktikal Timnas yang cukup baik terutama di dua laga ini. Salah satunya adalah peran Asnawi yang memainkan inverted fullback atau fullback yang berubah menjadi pemain tengah ketika memegang bola. Ini adalah salah satu fitur taktikal yang digunakan juga di Eropa. Figur terkenal yang mempopulerkan adalah Pep Guardiola dengan Lam atau dengan Walker maupun Cancelo. Sebelum kita bahas lebih lanjut, simak ulasan channel kolaborasi kita. Indonesia akhirnya bisa menundukkan Chinese Taipei dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023 3-0 yang diadakan di Chang Arena Buriram, Thailand. Keberhasilan Indonesia ini dicapai setelah sebelumnya dalam leg 1 yang juga diadakan di tempat yang sama berhasil unggul dengan 2-1. Dalam leg pertama tersebut gol Indonesia diciptakan oleh Ramai Rumakik dan Evan Dimas, sementara gol dari Chinese Taipei diciptakan oleh Heng Ping Chiu. Sehingga secara keseluruhan Indonesia unggul agregat 5-1 atas Chinese Taipei. Nah, penasaran dengan taktik Timnas ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Timnas bermain dengan formasi 4-3-3 yang sangat cair. Irianto mengisi pos gelandang bertahan yang didampingi Evan serta Kambuaya. Lini depan mengalami rotasi setelah sebelumnya diisi Kusedia, di leg kedua diisi Dedik yang diapit Egy serta Adam Alis. Ada perbedaan tugas antara Adam Alis dan Egy, yang lebih banyak menjaga kelebaran atau berada di sayap kanan. Sementara Adam Alis di sayap kiri akan lebih sering masuk dan memberikan ruang untuk overlap bagi Arhan. Jika kita lihat line up tadi, Adam Alis yang berposisi di sayap sementara Kambuaya di tengah. Namun di lapangan lebih sering terlihat Adam Alis yang di tengah, sementara Kambuaya start di posisi sayap lalu masuk ke tengah. Baru di babak kedua saat Adam diganti Witan, Kambuaya diplot di tengah. Dengan sisi kanan yang diisi Egy selalu start melebar, membuat pertahanan lawan nggak bisa menumpuk di sisi kiri saja, sehingga kerap tercipta gap atau merenggang seperti ini. Hal ini juga yang membuat Asnawi nggak perlu sering overlap dan lebih diinstruksikan untuk masuk ke tengah. Taktik ini jitu, justru di posisi yang lebih ke tengah, Asnawi kerap mengirimkan umpan progresi yang mengeliminasi atau melewati lini tengah lawan. Secara umum 4-3-3 Timnas akan berubah dengan mekanisme fase awal didahului Asnawi yang masuk ke tengah dengan Irianto. Jika lawan melakukan press dengan banyak pemain, Irianto akan drop di antara CB atau ke sisi kiri. Selain itu, fungsi build up ini untuk mencari opsi umpan progresi ke depan, sekaligus untuk antisipasi jika bola terebut. Lalu fullback kiri akan naik, 2 CB dan 2 gelandang cukup untuk hadapi situasi counter attack jika bola kerebut. Karena ada Arhan yang overlap, winger kiri akan masuk ke tengah memperbanyak jumlah penyerang.
Sementara Adam, Alice, dan Evan akan naik turun untuk jemput bola atau menerima bola di ruang antar lini. Peran mereka lebih bebas bergerak berotasi posisi dengan pemain lain. Shape ini membuat timnas mempunyai banyak penyerang di depan. Semua koridor, tengah, half space, dan sayap terisi sehingga memenuhi prinsip dalam menyerang lawan yang bermain low block. Karena terisi inilah timnas punya outlet masuk terutama area sayap yang selalu dijaga kelebarannya. Dari sinilah tercipta gol pertama. Kita lihat, karena penetrasi lewat tengah, pertahanan lawan harus merespon dengan merapat. Dengan struktur menyerang tadi, Egy yang bertugas menjaga kelebaran dengan berdiri di sayap tetap berdiri di posnya untuk opsi umpan. Dengan posisi ini, Egy punya banyak waktu untuk kontrol bola dan melakukan cut inside ketika pertahanan lawan disorganisasi. Crossingnya yang mengarah ke gawang nggak bisa diantisipasi oleh back maupun kiper. Gol pertama ini tercipta dari beberapa peluang yang seharusnya menjadi gol. Yap, finishing masih jadi kelemahan timnas di laga ini. Dengan struktur menyerang seperti penjelasan tadi, anak asuh STY melakukan 10 tembakan ke gawang. Banyak peluang yang tercipta terutama saat transisi atau serangan balik nggak dieksekusi dengan baik. Transisi ini sebetulnya bisa jadi senjata kala menghadapi tim yang lebih kuat. Meski 2 gol lainnya lewat situasi ini, namun banyak sekali peluang yang berakhir bahkan tanpa tendangan ke gawang. Di gol Kambuaya ini berawal dari build up sukses memanfaatkan garis tinggi pertahanan lawan. Gol ini tercipta berkat timing yang tepat saat melepas umpan ke Evan Dimas. Meski sempat dihalau, Kambuaya menyerang dengan baik saat pertahanan lawan masih transisi. Pressing dan counter pressing erat kaitannya dengan stamina yang sering disebut STY sebagai porsi utama perbaikannya. Soal stamina ini terlihat ada peningkatan yang nampak saat kehilangan bola lalu dengan segera merebut bola kembali atau disebut counter pressing. Tugas bertahan ini nampak nggak hanya dilakukan pemain belakang atau gelandang saja, namun dilakukan semua pemain termasuk Dedik sebagai striker. Di era modern ini memang striker dituntut nggak hanya mencetak gol saja, tapi melakukan tugas-tugas bertahan. Striker adalah bek pertama yang harus dilewati lawan. Catatan ruang taktik mungkin perhitungan dalam melakukan press ini harus lebih matang. Pressing yang sekali ambil bisa berakibat fatal terutama jika lawan nanti punya resistansi pressing tinggi lewat kemampuan individu untuk lepas dari press. Gol terakhir terjadi dari situasi transisi. Kecepatan, decision making, atau pengambilan keputusan, timing, dan eksekusi harus sempurna di situasi transisi. Sepak bola modern sudah membedah detail-detail situasi transisi sehingga bisa digunakan untuk mengalahkan tim yang lebih superior. Apresiasi memang layak kita berikan, namun jangan berlebih mengingat perjalanan masih panjang. Kritik yang membangun tetap perlu, namun masih dalam koridor dan bukan hujatan. Maju terus Garuda!